Hai semuanya, saya Fiana, saya Tere, dan kami dari Kions Crew. Nah, kalian tahu nggak hari ini kita lagi di mana? Nah, bener banget tuh, sekarang kita lagi di Museum Perumusan Naskah Proklamasi yang berada di Menteng, Jakarta Pusat. Tepatnya di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Nah, museum ini merupakan museum khusus yang berarti di dalamnya terdapat koleksi bukti material manusia atau lingkungannya yang berkaitan dengan satu bidang ilmu, satu bidang seni, atau satu bidang teknologi. Museum ini dimiliki oleh Monasprok sendiri dan juga dimiliki oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Monasprok juga berperan sebagai pengelola dari museum ini. Nah, daripada lama-lama, ayo kita langsung masuk aja yuk. Tiana, kamu lagi di mana sekarang? Nah, pada saat ini kita sedang ada di kantor dan ruang tamu khusus yang ada di rumah Laksamana Maeda. Di sini terjadi peristiwa di mana Laksamana Maeda dan Yoshiki Sukinshiro yang merupakan juru bicara dari Angkatan Darat Jepang bertemu dengan rombongan dari Rangis dan Konoha. Inilah ruang tamu di kediaman Laksamana Muda Tadashi Maeda yang ia gunakan untuk menyambut dan berbicara kepada Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo pada tanggal 16 Agustus 1945. Ia juga ditemani dengan juru bicara Angkatan Darat Jepang, yaitu Miyoshi Sukinshiro. Tempat inilah di mana rombongan Rengas Dengklok tersebut memberitahukan idenya tentang persiapan kemerdekaan Indonesia. Tetapi, sayangnya, Laksamana Muda terpaksa mengundurkan diri untuk mempertahankan status quo Jepang dan Belanda. Ruang tamu ini dilengkapi dengan miniatur 4 sofa yang dibuat semirip mungkin dengan aslinya. Selain itu, tersedia juga meja kerja, karena Laksamana Maeda sering menggunakan tempat ini sebagai kantornya. Setelah ditolak dan Laksamana Maeda mengundurkan diri, para pahlawan tidak menyerah begitu saja. Ini adalah ruang makan di kediaman Laksamana Maeda, yang digunakan sebagai tempat di mana perumusan naskah proklamasi terjadi. Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo duduk di ujung meja makan yang panjang yang ada di ruang ini dan menuliskan isi pikiran mereka untuk merumuskan naskah proklamasi. Di ruang ini ada figur-figur Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo ketika mereka sedang merumuskan teks proklamasi. Ruang ini juga dilengkapi dengan proyektor yang menyiarkan video singkat yang menjelaskan peristiwa yang terjadi di ruang makan ini. Saat ini kita sedang berada di ruangan pengetikan naskah proklamasi. Ruang ini berada di lantai bawah dan dekat dengan dapur. Ruangan ini hanya terdapat sebuah meja, kursi, dan mesin ketik. Di sini diperlihatkan Sayuti Melik yang sedang menuliskan naskah proklamasi yang sudah disusun oleh Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Sayuti Melik tidak sendirian, ia ditemani oleh BM dia. Fun fact, setelah naskah proklamasi selesai diketik, Soekarno dan Hatta menandatangani naskah tersebut di atas piano ini. Nah, sekarang kita tempat pengesahan naskah proklamasi. Yes. Ini adalah ruang di mana Soekarno membacakan rumusan naskah proklamasi sebelum diketik oleh Sayuti Melik dan ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta. Orang-orang yang hadir saat Soekarno membacakan rumusan naskah proklamasi ada banyak sekali. Di antaranya terdapat Muhammad Amir, Buntaran Martoatmodjo, I Gusti Ketut Puja, dan Abdul Abbas. Nah, gimana kita sekarang ke atas? Emang kenapa di atas? Gak tahu juga sih, ke atas aja yuk. Wah, ternyata gede juga ya di sini. Museum Perumusan Naskah Proklamasi juga memiliki lantai 2 yang tidak kalah kerennya dengan semua yang ada pada lantai pertama. Lantai kedua dari museum ini memiliki ruang-ruang yang penuh dengan informasi yang menceritakan sejarah Indonesia. Ada papan-papan yang dipajang di dinding yang berisi tulisan-tulisan tentang berbagai peristiwa sebelum kemerdekaan Indonesia. Ada juga banyak sekali barang-barang unik yang diperlihatkan di dalam ruangan-ruangan ini. Museum Perumusan Naskah Proklamasi juga merupakan tempat di mana kalian dapat belajar banyak tentang sejarah Indonesia. Dijamin, kalian tidak akan bosan saat berkunjung ke museum ini. Fasilitas yang ada di museum ini juga sangat lengkap. Di setiap ruangan
Ada layar digital interaktif yang berisi tentang informasi seperti bangunan museum, sejarah kemerdekaan, dan peristiwa-peristiwa proklamasi. Terima kasih sudah menyaksikan vlog pendek dari kami, Kions Crew. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua, dan segeralah kunjungi Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Bentar.